Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Seorang remaja yang kelebihan berat badan menghabiskan masa liburan pasca di rumah keluarga bibinya yang seorang ahli gizi. Berharap dibantu untuk menurunkan berat badan, gadis ini malah mencurigai ada yang tidak beres dengan keluarga bibinya dan juga program diet yang mereka lakukan. Misteri apa yang sebenarnya tersembunyi? Langsung kita bahas di alur cerita Family Dinner 2023 selengkapnya. Di awal cerita, kita diperlihatkan sebuah mobil transportasi online yang sedang mengantarkan seorang gadis menuju ke sebuah rumah pertanian. Hari ini adalah hari Senin seminggu sebelum Paskah. Kedatangan Simi, gadis bertubuh gemuk ini, adalah untuk menghabiskan masa liburan di rumah pertanian bibinya. Setelah masuk, bibinya Claudia langsung menyapa Simi. Tadinya Claudia berpikir Simi akan datang malam. Simi merasa tak enak dibilang seperti itu. Tapi Claudia bilang tidak masalah. Claudia pun menjelaskan kalau rumah ini sedang direnovasi dan semua dikerjakan oleh suami keduanya, Stephen. Claudia adalah seorang ahli gizi yang sudah mengeluarkan buku tentang diet ketat. Dia pun menempatkan Simi satu kamar dengan anaknya Philip. Claudia tanya kenapa Simi memilih liburan ke sini. Simi bilang dia hanya rindu karena semenjak Claudia cerai dengan Paman Max, dia belum pernah bertemu lagi. Claudia senang mendengarnya. Dia tanya kenapa koper Simi sangat berat untuk menginap 4 hari. Simi bilang bukan 4 hari. Dia ingin menginap sampai hari Minggu. Dia ingin merayakan Paskah di sini. Claudia menolak. Baginya perayaan Paskah adalah perayaan keluarga pribadi. Jadi dia ingin sebelum Jumat, Simi sudah harus pulang. Simi pun jadi terdiam mendengarnya. Tapi Claudia tetap senang Simi datang ke sini. Simi pun mengabarkan ibunya kalau dia akan kembali di Jumat pagi. Ibunya tanya kenapa cepat sekali. Apakah Simi tak memberitahu bibinya tujuan Simi datang? Simi bilang dia belum sempat mengatakannya. Saat makan malam, Simi duduk satu meja dengan keluarga Claudia. Dia pun memberikan potongan daging kepada Simi dan membebaskannya mengambil sebanyak apapun. Claudia lanjut mengambilkan untuk Philip dan memotongkan dagingnya. Simi merasa aneh melihat perhatian Claudia yang terlalu berlebihan kepada anak remajanya itu. Saat disuruh makan, Simi tanya kenapa Claudia dan Stephen tidak makan. Claudia bilang dia dan suaminya puasa tak makan dan hanya minum sampai Minggu Paskah. Setelah makan, Simi melihat perutnya di cermin. Saat itu Philip datang dan segera ingin mengelap tubuhnya. Dia tanya kenapa Simi memperhatikannya. Apakah Simi nafsu dengannya? Simi bilang tidak, dia hanya ingin menggunakan cermin. Saat di kamar, Simi membaca buku terbitan bibinya. Namun karena Claudia masuk, dia pun segera tidur. Claudia memberikan air dan mengambil HP Philip untuk membatasinya, karena sudah waktunya tidur. Setelah itu, Claudia pun keluar dari kamar. Tengah malam, Simi terbangun. Dia segera turun untuk mengambil minum. Saat itu, dia mendengar desahan. Ternyata Claudia sedang berhubungan dengan suaminya. Besoknya di hari Selasa, Simi sedang lari pagi. Saat itu dia melihat tumpukan kayu di tengah lapangan hutan. Selain itu ada bensin di sana dan juga ransel di dalamnya. Saat Simi melihat ke dalam, terdapat beberapa baju dan biskuit. Dia meletakkannya kembali dan segera pergi. Setelah sampai di rumah, Simi melihat hidangan sarapan di meja dan Stephen yang sedang berolahraga. Setelah menyapanya, Stephen yang sambil makan mengajak Simi sarapan. Simi bilang dia akan mandi dulu. Stephen makan buru-buru takut ketahuan Claudia, karena seharusnya dia masih puasa. Simi tanya tentang tumpukan kayu di dekat hutan. Stephen bilang itu untuk api unggun Paskah. Simi pun lanjut untuk mandi. Setelah selesai mandi, Simi melihat Claudia sedang membuka tasnya. Claudia bilang dia ingin merapikan barang-barang Simi. Saat itu dia melihat ternyata Simi mempunyai buku keluarannya. Claudia tanya apa Simi berencana untuk diet seperti programnya dan apakah itu tujuan Simi liburan ke sini. Claudia bilang untuk waktu Paskah seperti ini dia tak sempat mengajari Simi. Mereka perlu waktu untuk menjalani program. Simi hanya diam, padahal memang itu tujuannya kemari. Sorenya, Claudia menyadari Philip tak ada di kamarnya. Dia memberitahu suaminya kalau Philip hilang. Dia segera masuk dan bertanya apakah Simi melihat Philip. Dia meminta Simi membantu melapor ke polisi tentang hilangnya Philip. Simi masih berpikir kalau bibinya ini terlalu khawatir. Sekejap dia menyadari sesuatu. Simi pun bilang sepertinya dia tahu Philip di mana. Dia pun mengajak mereka menuju lapangan dekat hutan.
Ternyata benar, Philip bersembunyi di dalam tumpukan kayu. Simi tahu karena ransel itu milik Philip. Setelah menenangkan Philip di kamar, Claudia bilang ke Simi kalau Philip tersesat setelah bermain. Dan saat hari mulai gelap, dia tak bisa pulang. Terlihat Claudia sangat sedih melihat anaknya itu. Dia pun berterima kasih kepada Simi yang telah memberitahu. Dia pun berjanji akan mengajarkan Simi melakukan program dietnya. Simi terlihat senang dan berterima kasih kepada Claudia. Claudia juga menyuruhnya menginap sampai pesta Minggu Paskah agar programnya berjalan baik. Saat makan malam, Simi langsung duduk di meja. Philip dan Stephen juga datang. Claudia langsung menyiapkan makanan yang banyak untuk Philip. Sedangkan piring Simi diambilnya, karena Simi harus memulai detoksifikasi. Dia dilarang makan apapun seperti Claudia dan suaminya. Dia hanya boleh minum sampai Minggu Paskah. Setelah selesai detoksifikasi, Claudia akan memberi Simi diet rendah kalori. Claudia pun mulai mengikuti program dietnya. Saat akan membersihkan piring, dia melihat sisa makanan Philip. Namun dia tetap menjalankan dietnya. Claudia pun mengukur berat badan Simi. Sekarang Simi adalah muridnya. Dia berharap Simi berusaha serius dalam programnya. Karena kalau tidak, Claudia akan menghentikannya. Simi pun setuju. Malamnya saat akan tidur, Simi melihat bangkai tikus di bantalnya. Setelah melapor, Claudia segera membersihkannya. Simi pun izin untuk tidur di ruang tamu saja. Setelah Claudia pergi, Simi ternyata tahu dan bertanya kenapa Philip menaruh tikus mati itu. Philip hanya diam. Simi pun segera keluar untuk turun ke ruang tamu. Saat itu, dia berpas-pasan dengan Stephen. Stephen bilang Simi seharusnya tak perlu diet, karena Simi sudah cantik apa adanya. Namun itu kembali lagi ke Simi pribadi. Simi pun turun dan hanya menjawab selamat malam ke paman barunya itu. Besoknya di hari Rabu, lagi-lagi Simi hanya melihat Philip sarapan. Dia hanya bisa minum air putih. Siangnya Claudia memanggil Simi. Dia tanya kenapa bungkusan biskuit ini ada di tas Simi. Dia marah karena berpikir Simi melanggar dietnya. Simi bilang itu punya Philip. Mungkin dia yang meletakkannya. Claudia marah dan menghentikan programnya. Simi berusaha menjelaskan kalau dia tetap diet karena itu keinginannya. Claudia pun setuju dengan syarat hal seperti ini tak boleh terjadi lagi. Simi pun mengiyakan walaupun itu bukan dia yang makan. Setelah keluar, Claudia mengompres lebam di area mata Philip. Simi hanya melihatnya saja. Saat makan malam, Simi tanya apa yang terjadi kepada Philip. Stephen yang menjawab kalau Philip terjatuh. Simi pun tetap hanya minum air putih dan hanya bisa menatap kelaparan melihat Philip makan. Saat menimbang berat badan, Simi bilang ke Claudia kalau dia merasa Philip bukan jatuh, tapi ini ada kaitannya dengan Stephen. Claudia bilang itu tidak mungkin. Dia tahu Stephen sangat sayang pada Philip. Claudia pun menghadiahkan kalung batu kepada Simi. Batu itu bisa menahan rasa lapar jika disentuh. Claudia meyakinkan Simi kalau dia pasti bisa menjalankan diet ini. Saat akan tidur, Claudia meminta agar Simi kembali tidur di kamar. Dia ingin bekerja untuk buku barunya dan tak mau terganggu. Saat ini dia masih belum menemukan penerbit. Simi tanya kenapa bisa begitu. Bukannya buku Claudia sebelumnya sukses? Claudia menjelaskan awalnya iya, tapi lama-kelamaan hanya sedikit orang yang mengerti program dietnya. Di buku berikutnya, Claudia akan membahas tentang makanan dalam budaya kuno dan apa kegunaannya. Dari itu, dia meminta Simi tidur di kamar dan biarkan dia berkonsentrasi. Tengah malamnya, Simi terbangun karena kelaparan. Dia memegang kalung batunya untuk menahan lapar itu. Dia pun segera keluar untuk mengambil minum. Namun saat itu pandangannya tertuju pada lemari es. Dia berharap ada makanan. Saat dibuka, kulkasnya kosong. Stephen mendatanginya. Dia tahu Simi tak bisa menahan diri untuk makan. Stephen juga seperti itu. Dia memuji kecantikan Simi sambil menyentuhnya. Ternyata Simi hanya bermimpi. Paginya di hari Kamis, Simi yang terbangun mengecek kulkas. Terlihat banyak makanan di situ, tak seperti mimpinya. Namun dia tetap kuat menjalani dietnya. Dia melihat Claudia sedang membuatkan sarapan untuk Philip. Claudia tanya, apakah Simi kelelahan? Dia bilang tidak. Claudia pun mengatakan itu bagus. Berarti tubuhnya sudah bekerja untuk membakar lemak. Saat itu Stephen datang dan bilang dia ingin berburu. Claudia meminta suaminya itu untuk membawa Stephen. Stephen pun setuju dan meminta Philip untuk bersiap. Terlihat Philip enggan ikut. Namun ibunya memaksa agar Philip lebih dekat dengan ayah tirinya. Melihat itu, Simi meminta ikut. Dia ingin melihat seperti apa kedekatan anak dan ayah tiri tersebut. Claudia pun mengizinkannya. Saat di hutan, Simi pun memperhatikan Stephen yang mengajari Philip berburu. Saat itu Philip melihat seekor kelinci. Stephen menyuruhnya tahan napas saat menembak.
Setelah selesai menembak, Stephen menyuruh Philip segera membunuh kelinci yang sekarat itu. Philip mencobanya, namun dia tidak bisa. Dia tak sampai hati mengakhiri nyawa kelinci itu. Stephen marah karena hewan itu sedang sengsara. Kannst du bitte endlich dieses arme Tier erlösen? Setelah sampai di rumah, Stephen meminta Simi untuk menemaninya memotong kelinci itu di gudang. Setelah di gudang, Simi tanya apakah daging ini untuk Minggu Paskah. Stephen memintanya untuk melihat minggu nanti. Setelah selesai, Simi masuk kamar. Philip terlihat kesal dengan Simi karena dia membuat Philip seakan jadi pecundang. Simi tahu Stephen terlalu keras dengan Philip. Philip pun membenarkan itu. Dia tak akan kabur lagi karena dia memikirkan ibunya. Tapi menurut Philip, orang tuanya sepertinya mempunyai rencana buruk terhadap dirinya. Dia dilarang berteman dengan siapapun, dan sekarang dia seperti dikurung di rumah ini. Philip juga menebak kalau Stephen suka dengan Simi. Simi kesal mendengarnya. Dia pun segera keluar. Malamnya, Simi bicara dengan Claudia kalau Philip berpikir Claudia akan menyakitinya. Claudia terdiam mendengarnya. Dia pun bilang ke Simi kalau Philip sebenarnya tidak baik-baik saja. Philip mengalami gangguan kepribadian campuran. Simi pasti sudah melihat perilaku agresifnya. Itu adalah efek dari kelainannya. Dia juga gampang paranoid, dan sekarang keadaannya semakin parah. Mereka sudah banyak menjumpai dokter, namun tak menemukan hasil. Philip menganggap Claudia mengisolasinya di rumah, padahal itu permintaan gurunya. Claudia sebenarnya tak ingin melakukan itu. Philip sudah beberapa kali mencoba kabur. Claudia tahu perasaan Philip, namun dia tak bisa berbuat apa-apa. Simi jadi prihatin melihat Claudia. Dia sekarang paham situasinya. Saat akan tidur, seperti biasa Claudia ke kamar Philip untuk mengambil ponselnya. Setelah dia pergi, Philip bilang itulah sifat ibunya. Dia takut Philip mengabari orang tentang keadaannya. Ibunya jahat dengannya. Simi mencoba menjelaskan kalau Claudia tak seperti yang Philip pikirkan. Philip berpikir Simi bekerja sama dengan ibunya. Dia tak segan-segan melukai Simi jika Simi ingin mencelakainya. Simi hanya bisa diam dan tak bisa berkomentar lagi. Tibalah di pagi Jumat Paskah. Simi sangat lapar melihat kue yang ada di meja dapur. Saat itu dia melihat Claudia yang berada di halaman. Dia sedang mengorek tanah dan memecahkan beberapa butir telur ke dalamnya. Setelah itu, dia menutup dengan batu ukiran dan pergi meninggalkannya. Setelah Claudia pergi, Simi pun ke tempat tanah yang diberi tanda batu ukiran tadi. Dia mengoreknya dan menemukan kain yang membungkus sebuah boneka dengan foto Philip di dalamnya. Penasaran dengan hal itu, Simi mencari tahu tentang bibinya dari ibunya. Ibunya bilang Claudia memang sangat tertutup dari dulu, tapi dia tak seburuk yang Simi pikirkan. Kalau Simi tak nyaman, ibunya menyarankan Simi untuk pulang. Dia akan menjemput Simi. Saat itu juga, Claudia datang. Simi meminta ibunya untuk menelpon lagi nantinya. Claudia tanya apa yang dikatakan ibu Simi. Simi mengaku hanya bicara biasa saja. Siangnya saat Claudia masak di dapur, Simi memberitahunya kalau dia kehilangan ponsel. Yang Claudia tahu, Simi tadi memakainya. Simi bilang setelah dia keluar dan kembali ke kamar, ponselnya telah hilang. Saat itu juga, tangan Claudia terkena pisau. Dia pun segera membersihkan untuk mengobatinya. Setelah Claudia pergi, Simi pun buru-buru mencari HP-nya di dapur. Karena tidak ada, dia pun ke kamar Claudia. Dia membuka lemarinya dan menemukan beberapa artikel untuk bahan buku terbaru Claudia. Di situ banyak gambar mengerikan yang terkait dengan kanibalisme. Simi mulai ketakutan melihatnya. Menuju malam, Philip yang pulang berburu dengan Stephen segera masuk kamar. Simi segera mendatanginya dan bertanya apakah Philip ada rencana untuk kabur lagi. Kalau iya, dia ingin ikut. Philip marah. Dia berpikir ini rencana Claudia yang kerjasama dengan Simi. Dia tak percaya dengan Simi karena Simi telah memberitahu ketika dia kabur kemarin. Simi hanya terdiam. Saat makan malam, Claudia menghidangkan kelinci buruan Philip semalam. Dia menghidangkan daging itu kepada Philip. Simi yang melihat sangat selera. Dia pun bilang ke Claudia kalau dia ingin berhenti diet. Dia tak tahan karena sangat lapar. Claudia tak mengizinkannya. Dia menyuruhnya untuk bertahan. Melihat itu, Philip pun memberikan makanannya kepada Simi. Claudia marah dan menyuruh anaknya untuk makan. Simi pun mengembalikan piringnya. Philip marah dengan peraturan diet yang dilakukan Claudia. Menurutnya itulah yang membuat buku Claudia tidak laku. Ini diet bodoh. Stephen memarahi Philip yang berani menceramahi ibunya. Claudia sekali lagi menyuruhnya mengambil piring itu. Simi pun meminta Philip untuk kembali makan. Dia tak ingin gara-gara dirinya Philip jadi begini. Dengan terpaksa, Philip pun memakan lagi makanannya.
Saat bersih-bersih, Claudia mendatangi Simi. Claudia meminta agar Simi melanjutkan dietnya sampai pesta Paskah di hari Minggu. Dia sebenarnya tak tega memukul Philip, namun itu adalah efek dari kelainannya yang gampang emosi. Ini jugalah tujuan Claudia puasa. Dia berniat kepada Tuhan agar Philip tak begini lagi. Ketika Claudia masuk ke kamar menjumpai Philip, Simi yang sudah mulai merasa tak nyaman segera mengambil kunci pagar. Setelah itu, dia masuk ke kamar dan melihat Claudia yang sangat menyesal menampar Philip. Setelah meminta maaf ke anaknya itu, Claudia pun keluar. Simi pun segera menunjukkan ke Philip kunci yang dia dapat. Philip pun percaya kalau Simi mau membantunya kabur. Philip bilang kereta ke Wina berangkat jam 7.55 pagi. Butuh waktu 90 menit berjalan kaki menuju ke stasiun kereta. Jadi mereka harus berangkat jam 6 pagi. Simi setuju. Mereka pun segera mematikan lampu. Saat itu Philip tanya, kenapa Simi ingin menurunkan berat badan. Dia menyarankan agar Simi menerima tubuhnya apa adanya. Simi bilang, hanya pribadi masing-masing yang mengerti apa yang mereka rasakan. Stephen pun berpikir itu juga yang terjadi pada dirinya. Paginya hari Sabtu itu, Simi terlambat bangun. Philip sudah tidak ada di kamarnya. Pintu pagar telah terbuka. Beberapa saat setelah keluarga mencari Philip, Stephen mengabari kalau dia telah menelpon ayah Philip. Philip telah ke Wina, pergi ke rumah ayahnya Max. Claudia pun tenang dan membiarkan Philip di sana. Siangnya Simi menegur Stephen. Dia memintanya untuk diantarkan pulang. Simi rindu dengan ibunya dan ingin merayakan Paskah dengannya. Stephen menyayangkan itu, karena jadinya dia hanya merayakan Paskah berdua dengan Claudia. Dia pun setuju dan meminta Simi mengemas barang. Saat Simi berkemas, dia menemukan HP-nya di bawah lipatan baju. Dia pun menyalakannya dan mengirim pesan ke Philip. Kenapa Philip pergi sendiri? Philip membalas dengan mengatakan gendut sialan dan mengirim sebuah foto ejekan. Simi pun tak menanggapinya. Dia pun menjumpai Claudia dan bertanya bagaimana perasaannya. Terlihat Claudia sangat sedih ditinggal Philip. Dia menyesal telah menampar Philip kemarin. Mungkin itu yang menyebabkan Philip tak tahan dan pergi. Claudia pun sadar dia membuat Simi tak nyaman di rumahnya. Simi bilang tidak, dia merasa senang di sini. Claudia juga senang Simi datang. Claudia juga meminta maaf karena dia terlalu memaksa dalam program diet Simi. Dia sadar Simi belum siap dengan diet tersebut. Mendengar itu, Simi hanya diam. Karena pada dasarnya, dia memang ingin diet dan tetap ingin mengikuti polanya setelah selesai puasa nanti malam. Dia pun akhirnya menjumpai Stephen dan membatalkan rencananya pulang. Dia berubah pikiran dan mau merayakan Paskah serta buka puasa di sini nanti malam. Dia ingin melanjutkan programnya. Stephen pun menegaskan ke Simi kalau dia jangan mengecewakan Claudia, karena Claudia saat ini sedang bersedih. Jadi dengan adanya Simi, mungkin akan membuatnya sedikit terhibur. Simi pun mengerti. Hari pun menuju malam. Stephen menyiapkan meja makan di luar, sedangkan Claudia memberikan pakaian yang cantik untuk Simi. Setelah selesai berdandan, Simi pun keluar tepat jam 12 malam memasuki Minggu Paskah. Di luar, Stephen dan Claudia menyambut Simi. Mereka pun memanjatkan doa sebelum makan. Claudia memimpin doa tentang makanan yang akan segera mereka makan. Dia meminta agar makanan itu menyatu ke tubuh mereka. Dia pun berdoa agar Philip selalu menjadi bagian dari mereka. Sekarang saatnya makan. Stephen memotongkan daging ke piring Claudia dan juga ke piring Simi. Sejenak Simi terdiam. Claudia tanya, apa Simi tidak lapar? Simi memegang kalung batunya untuk mengontrol nafsu makannya. Dia pun mulai memakannya dan merasakan nikmatnya daging itu. Claudia juga memakannya, begitu juga dengan Stephen. Mereka semakin lahap saja karena sudah berpuasa beberapa hari. Setelah makanan habis, Stephen dan Claudia berjanji akan membawa Simi pulang besok. Tapi kalau Simi masih mau tinggal, Claudia mengizinkannya. Sayangnya Simi harus sekolah. Dia berjanji jika libur dia akan kemari. Simi pun segera memasuki kamarnya untuk istirahat. Saat membersihkan makeupnya, Simi merasa sedih karena harus meninggalkan bibi dan pamannya itu besok. Tapi ketika tidur, dia masih berpikir, mana yang betul sebenarnya, Philip atau bibinya? Dia merasa tidak tenang dan tak bisa tidur. Jam menunjukkan pukul 4. Simi mengambil ponselnya dan kembali mengirim pesan ke Philip. Dia tanya apa Philip sedang terbangun. Dia pun memperbesar foto yang dikirim Philip. Di situ dia menyadari itu seperti gudang tempat Stephen mengajaknya memotong daging kelinci kemarin. Merasa ada yang tidak beres, Simi menuju ke tempat potong daging itu. Sayangnya tempat itu digembok. Simi menghancurkannya dan berhasil. Dia segera masuk dan memanggil Philip dengan pelan. Di situ dia melihat kampak yang ada dekat foto Philip. Dan alangkah kagetnya, dia melihat Philip telah dimutilasi.
Stephen mencoba menenangkan Simi. Simi seharusnya tidak melihat ini. Stephen juga bilang, Simi pasti udah tahu daging apa yang kita makan. Dia meminta Simi untuk tetap tinggal bersama mereka. Stephen juga bilang mereka sudah mengatasi ini dan bilang ke polisi kalau Philip kabur. Kalau Simi tetap tidak mau di sini, mereka akan membawa Simi pulang besok. Tapi dia meminta agar Simi tutup mulut tentang hal ini. Dia pun mengajak Simi untuk keluar dari tempat ini. Setelah menusuk Stephen berkali-kali, Claudia mendengar dan keluar. Simi segera melarikan diri ke dalam hutan. Mereka mencarinya menggunakan mobil. Setelah mereka menjauh, Simi menuju ke lapangan untuk bersembunyi di tumpukan kayu. Namun saat itu mobil Stephen datang. Simi segera bersembunyi di dalam tumpukan kayu itu. Claudia mendatanginya dan menyuruhnya keluar. Dia meminta Simi tak perlu takut. Yang mereka lakukan adalah menyatukan Philip ke tubuh mereka agar dia hidup selamanya di dalam diri mereka. Claudia ingin Simi tetap menjadi muridnya. Namun karena Simi tak ingin keluar, dia pun menyiram tumpukan kayu dengan bensin agar Simi keluar. Setelah menyiramnya, Claudia memanggilnya lagi. Simi. Setelah habis membakar Claudia, hari pun mulai terang. Terlihat Stephen yang lemas karena ditusuk Simi sebelumnya. Dia terdiam dekat mobilnya. Simi mendekatinya. Stephen memberikan senapan itu agar Simi menghabisinya. Simi tak mau, karena dia yakin Stephen juga bakal mati kehabisan darah. Benar saja, tak lama kemudian Stephen pun tewas dan Simi memegang batunya untuk menunda kelaparannya. Cerita pun berakhir di sini, guys. Nah, itu tadi alur cerita Family Dinner selengkapnya. Sebuah film tentang program diet yang ternyata berhubungan dengan sekte kanibalisme. Pelajaran dari film ini adalah mencintai dan merawat tubuh kita itu sangat wajib. Tapi bukan berarti sampai menyiksa diri ya. Ingat, sesuatu hal yang berlebihan, apapun itu dampaknya pasti tidak baik. Jadi pintar-pintarlah, dan jangan sampai merugikan diri kamu sendiri. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.